teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian malam ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini ketemu lagi sama aku, Bambang Irawan, yang akan mempresentasikan seperti biasa tugas kuliahku. Di sini tugasnya adalah mencari agroindustri internasional. Nah, di sini aku ngambil judul tentang Olam Group Industri Global berbasis kegiatan pertanian berkelanjutan. Sebelum aku membahas tentang pembahasan intinya, di sini aku akan menyampaikan terlebih dahulu yaitu latar belakangnya. Nah, sektor pertanian sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, jika hasil pertanian hanya dijual dalam bentuk mentah, maka nilai ekonominya rendah. Disinilah peran agroindustri, yaitu industri yang mengolah hasil pertanian menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Olam Group merupakan contoh sukses dari perusahaan agroindustri global yang tidak hanya fokus pada keuntungan tapi juga memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan petani. Nah, adapun tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami bagaimana Olam Group menjalankan bisnisnya di sektor agroindustri secara global. Kemudian untuk mengetahui strategi keberlanjutan dan penggunaan teknologi digital yang diterapkan oleh Olam Group. Kemudian yang ketiga yaitu untuk melihat bagaimana Olam Group memberikan dampak nyata bagi petani dan masyarakat di negara berkembang. Kemudian dalam agroindustri modern ada 3 konsep penting, yaitu value chain, yaitu rantai nilai dari produksi hingga distribusi agar lebih efisiensi dan bernilai. Nah, kemudian ada yang namanya triple bottom line atau TBL. Itu adalah bisnis harus memperhatikan 3 hal, di mana keuntungan atau profit, terus manusia atau people, kemudian yang terakhir yaitu memperhatikan lingkungan atau planet. Kemudian ada yang namanya teknologi digital. Teknologi digital ini yaitu seperti IoT, Big Data, dan traceability yang digunakan untuk mendukung produktivitas dan transparansi rantai pasok. Kemudian ada profil Olam Group. Nah, Olam Group berdiri pada tahun 1989 di Nigeria dan kini berkantor pusat di Singapura. Perusahaan ini beroperasi lebih dari 60 negara dan bermitra dengan lebih dari 5 juta petani kecil. Olam Group juga menangani berbagai kondisi seperti komoditas seperti kopi, kakao, kapas, rempah-rempah, dan kacang-kacangan. 2 unit utama dari Olam Group yaitu yang pertama itu Olam Agri, yaitu perusahaan yang bekerja pada bidang pangan produk. Kemudian yang kedua itu ada namanya OVI, Olam Food. Keberlanjutan ini adalah salah satu strategi utama Olam Group adalah keberlanjutan. Nah, mereka membuat sistem pelacakan digital bernama AdSource untuk memantau sumber produk secara transparan. Olam Group juga memberikan pelatihan kepada petani, membantu mereka menaikkan hasil petani menggunakan pertanian ramah lingkungan dan menjaga hak-hak buruh. Di Pantai Gading dan Ghana, mereka membantu kakao menaikkan produktivitas hingga 40% dan mengurangi pekerja anak. Kemudian ada namanya analisis SWOT. Nah, dari analisis SWOT ini, kekuatan Olam Group adalah jaringan global dan teknologi canggih. Kelemahan mereka adalah resiko sosial dan ketergantungan. Pada komunitas yang fluktuatif, peluangnya adalah meningkatkan permintaan produk berkelanjutan. Ancamannya adalah perubahan iklim, ketidakstabilan politik, dan regulasi global yang ketat. Pembelajaran yang dapat diambil untuk Indonesia adalah Indonesia bisa belajar dari Olam Group dalam hal yang pertama, mengintegrasikan kegiatan dari petani ke pengolahan dan distribusi, terus membangun sistem digital yang membantu petani mengakses informasi dan pasar.
kemudian menumbuhkan kemitraan jangka panjang antara industri dan petani, kemudian menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis dan beban. Kemudian kesimpulan, Olam Group adalah contoh nyata bahwa agroindustri modern bisa sukses secara ekonomi sambil tetap menjaga lingkungan dan masyarakat. Perusahaan ini membuktikan bahwa keberlanjutan bukan hanya idealisme, tapi juga strategi bisnis yang menguntungkan. Model seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi pengembangan agroindustri di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata dan kekurangan dalam presentasi saya, mungkin itu datangnya dari saya sendiri. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya.